skies are gray. You've never known, dear, how much I love you. Please don't take my sunshines away. You were my sunshines, my only sunshines. You've made me happy when skies are gray. You've never known, dear, how much I love you. Please don't take my sunshines away. Please don't take my sunshines away. Keren banget. Merinding lagi nih yang kedua. Sahabat Kompas TV. Tadi lagu apa nih? Lagu mengenai seberapa berharganya orang lain untuk kita gitu. You are my sunshine. Mbak Vina ini sunshineku. Aduh, keren banget. Kenapa Iya. sih kita lagu ini? Karena Untuk yang seperti ini sekarang ya, kondisi seperti ini orang itu harus paham seberapa pentingnya orang lain di dalam hidup kita gitu. You're my sunshine gitu. Jadi intinya orang itu harus tetap semangat gitu karena orang-orang penting di sekeliling kita itu kita jadi semangat terus gitu. Jadi ini tadi itu saya nyanyi untuk menghargai orang-orang yang selama ini sudah mendukung saya. Waduh, keren banget. Kita jadi ikut semangat. Mungkin ada yang nonton di live streaming YouTube Kompas TV Jawa Timur juga semangat juga ya. Oke, bersama dengan saya Vina Putri kembali lagi tentunya di acara Audit, tentunya sahabat Kompas TV. Dan siapa yang tidak kenal Heralda Syafira? Ada yang belum kenal? Mari kita kenalan terlebih dahulu begitu ya. Heralda Syafira ini dia adalah pernah ikut ajang pemilihan Cak Dangning ya, kalau nggak salah waktu itu tahun 2017, bener ya. Kemudian kemarin juga di tahun kemarin dinobatkan menjadi Raki Jawa Timur 2019 ya. Dia. Kemudian jadi duta wisata Indonesia. Betul. Berapa nih? kebetulan pemilihannya tahun 19 tapi bulan Desember gitu. Gitu ya. Iya, Jadi masih banyak lagi nih sahabat Kompas TV di kampusnya pun Universitas Erlangga jadi instruktur orkestra juga Betul, ya? betul. Iya, kebetulan saya di musik juga passion saya juga. Oh, mulai passion musiknya itu dari kapan? Dari kecil, dari kelas 3 SD mungkin ya, saya belajar piano pertama. Kelas 3 SD mulai Betul. belajar piano. Iya. Kemudian musik apa saja yang sekarang apa ya? Mungkin Heralda Syafira itu bisa begitu. Oke, dulu saya bisa gitar, drum. Jadi yang biasanya tuh di band-band tuh bass, gitar, drum saya bisa. Cuma saya ternyata semakin lama semakin tertarik memang di piano dan biola. Akhirnya saya lebih spesial ke situ. Kalau untuk main-main biasa bisa yang lain juga. Ini bakatnya banyak banget nih sahabat Kompas TV. Jadi Vina nggak bisa sebutin satu-satu. Tapi pernah nggak sih Heralda Syafira ini ikutan main musik itu kolaborasi sama negara lain kan? Oh iya, kebetulan sebenarnya sebelum ini saya ke Australia, kebetulan kan ada dinas di sana, terus kita tuh maunya ada kolaborasi bersama antara pemuda Western Australia dengan Jawa Timur. Setelah itu juga saya pernah main sama orkestra Jepang, namanya WSO Worship Orchestra. Jadi mereka itu orkestra yang isinya anak-anak muda Jepang yang keliling dunia pakai kapal. Ya, betul. Kebetulan mereka kesini terus kita kolaborasi bareng juga pernah. Nah, sahabat Kompas TV keren banget ya, prestasi bahkan udah cantik yang jago pemain musik juga. Kurang apa lagi coba ya. Baiklah, tentunya kita sudah berkenalan bersama dengan Heralda Syafira. Kita akan sapa Sasha aja. Iya, Sasha aja pendek lah ya. Sasha kayak Iya. gitu ya. Sasha, ini kesibukannya apa nih sekarang ini? Oh, kebetulan saya punya sekolah musik. Jadi saya mengajar musik, juga belajar online, juga mengajar online juga selama ini. Jadi karena memang lagi pandemi ya, jadi kegiatan saya sih lebih banyak di rumah tapi tetap produktif. Tapi merasa terkendala nggak sih? Sekarang kan pandemi kan otomatis kan jarang bisa keluar ke rumah kan? Betul. Kayak gitu. Awalnya ya, karena memang kita kan terbiasa untuk keluar rumah dan bertemu gitu kan, apalagi orang Surabaya itu gak kumpul gak rame gitu kan. Jadi awalnya iya, karena banyak orang juga masih belum paham dengan teknologi gitu. Tapi tambah lama ternyata enggak juga gitu, tidak terlalu terbebani karena memang banyak hal yang bisa kita lakukan meski kita nggak keluar rumah ternyata gitu. Itu yang bisa dicontoh ya sahabat Kompas TV ya, meskipun di tengah pandemi semua kegiatan serba terbatas tapi kita masih tetap
Betul, ya betul, Sasha betul, ya. betul, betul. Oke, kita langsung aja ke topik kita. Ini agak berat banget, tapi kita pagi hari ini. Agak tapi banget ya, agak berat banget ya. Berat banget gitu ya. Oke, topik kita hari ini yaitu membahas tentang millennials merdeka dari virus corona. Betul. Nah, karena memang kegiatan kita kan terbatas begitu ya Sasha ya. Ini gimana kalau menurut Sasha sendiri kita bisa bebas merdeka, intinya kita bisa merdeka dari virus corona ini seperti apa kalau menurut versinya si Sasha? Oke, menurut saya merdeka pada saat pandemi corona itu dari diri sendiri dulu. Kalau kan kita juga semuanya pasti punya keinginan untuk cepat-cepat bisa berkumpul dengan orang lain. Betul. Gitu ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghandle diri kita sendiri dulu untuk menjaga setidaknya kita tidak menambahi kasus-kasus COVID yang sudah ada di Indonesia dengan cara tidak keluar rumah sering kalau memang tidak perlu, lalu memakai protokol kesehatan. Itu caranya setidaknya itu proses menuju kemerdekaan dari corona. Tapi selain itu sebenarnya menurut saya tadi saya sudah sampaikan bahwa banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya. Kemerdekaan sendiri itu kan tergantung masing-masing individu. Tapi menurut saya berkreativitas lebih itu juga termasuk kemerdekaan sebagai anak muda gitu. Anak muda itu kan selalu anak-anak yang dianggap kreatif dan terdepan gitu. Nah, apalagi di era teknologi kayak gini. Jadi menurut saya banyak hal yang bisa dilakukan walaupun tidak keluar rumah. Contohnya adalah kita bisa menjadi membuat suatu karya seperti kita YouTube mungkin ya, YouTube channel seperti ini, betul ya? Betul, konten-konten yang menarik dan inspiratif. Nah, kalau menurut Sasha sendiri, ini kan berbicara tentang COVID, tidak lepas dari yang namanya konspirasi. Kalau dari Sasha sendiri, percaya nggak sih ada konspirasi di balik ini? Oke. Konspirasi sendiri itu tergantung bagaimana cara kita masing-masing individu untuk menyikapi. Karena seperti yang saya tahu, konspirasi itu berarti adalah suatu kegiatan event atau apapun itu yang direncanakan oleh sebagian orang tertentu tanpa diketahui oleh masyarakat luas, begitu ya. Nah, tapi entah kenapa yang ada di masyarakat ini yang namanya konspirasi itu selalu buruk gitu, selalu suatu hal yang sangat negatif gitu. Terlepas dari adanya konspirasi negatif tentang COVID-19, saya lebih memilih untuk melihatnya dari konspirasi positif gitu. Apa artinya konspirasi positif? Karena memang di lain sisi gitu ya, banyak hal positif yang cukup terlihat ketika adanya COVID-19 gitu ya. Karena salah satu contohnya adalah udara yang semakin bersih, polusi yang berkurang ya kan, karena orang semakin banyak semakin di rumah. Lalu mungkin orang-orang yang tidak pernah jarang berkumpul dengan keluarga sekarang diberi kesempatan untuk work from home, yang akhirnya semua itu bisa tetap berkumpul dengan keluarganya. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah orang-orang sekarang lebih mengetahui yang namanya teknologi gitu. Nah, teknologi sendiri itu kan sebelum COVID banyak sekali hal-hal aneh gitu yang akan dimulai. Jadi contohnya yang sekarang ada meeting online dan segala macam. Dulu tuh kita nggak tahu bagaimana caranya kita untuk mengoperasikan itu gitu. Tapi sekarang bahkan anak kecil TK pun sekarang paham gitu loh bagaimana cara mengoperasikan itu gitu. Lalu juga dengan ibu-ibu rumah tangga mungkin ya, kebetulan ada wali murid saya yang tidak pernah tahu tuh namanya internet karena anaknya sekarang tiba-tiba school from home. Dia akhirnya buka namanya bikin email, bikin suatu hal benar. Menurut saya itu adalah hal-hal yang tidak luput ya. Ini karena memang ada konspirasi di balik adanya COVID-19 gitu. Nah, tapi tetap walaupun banyak hal yang bisa kita lakukan dengan positif, tapi kita juga tetap harus bisa menjaga kesehatan karena juga banyak hal negatif juga nggak kalah banyaknya dari yang disebabkan oleh COVID-19 seperti itu. Konspirasi menurut Sasha seperti itu. Jadi ditanggapinya adalah dengan hal yang positif Betul, begitu betul. ya. Baik. Tapi kalau kita lihat nih Sasha ya, meskipun ada konspirasi seperti ini, memang tidak hanya para masyarakat saja yang memang percaya dengan hal ini, bahkan tidak sedikit juga teman-teman milenial juga percaya juga nih Sasha. Betul. Banyak juga di antara mereka yang memang acuh terhadap protokol kesehatan yang ada. Misalnya ini susah untuk pakai masker. Nah, bagaimana tanggapan kalau dari Sasha sendiri untuk melihat hal ini? Menurut saya sih karena saya melihatnya dari anak muda ya, mungkin kita itu mereka pun yang merasa bahwa ya aku masih sehat-sehat saja, antibodiku bagus, mungkin mereka pernah rapid dan mereka negatif mungkin ya, kayak gitu-gitu ya, itu merasa buat kita itu merasa bahwa oh aku baik-baik saja kok, iya kita sehat, tapi gimana orang tuamu di rumah gitu. Jadi itulah alasan utama saya juga untuk selalu berusaha memakai protokol kesehatan walaupun ini rasanya nih kayak sudah mulai kayak sudah berkeringat, kan, panas ya kan, terbatas betul, terus masker juga. Tapi saya selalu it's not for us, it's for others. Ini buat orang tua saya di rumah, itu buat saudara-saudara saya yang saya sayangi.
yang mungkin kebetulan antibody tidak seperti saya. Jadi itu yang selalu saya tekankan ke dalam diri saya, dan saya harap teman-teman saya milenial yang lain juga memiliki hal yang sama. Ya, selalu positif nih kata-kata yang dikeluarkan oleh si Sasha sendiri nih, sahabat Kompas TV. Saya itu juga sependapat dengan Sasha begitu ya. Dan nanti Sasha kita ngobrol bareng lagi, kita akan ngobrol bincang-bincang santai lagi begitu ya, nggak tegang kayak topik kita hari ini. Betul. Berat-berat kayak gitu ya, jangan kemana-mana. Sahabat Kompas TV, tentunya Anda selalu di live streaming YouTube Kompas TV di program Update.